Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Siti Fatimah, saya sendiri, Jihan Farahdiba, dan Kori Nuraihana akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran saintifik. Pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang agar para peserta didik mampu mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik pembelajaran dengan metode saintifik. Karakteristiknya yang pertama yaitu adalah berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains untuk mengkonstruk hukum, konsep, atau prinsip. Yang ketiga yaitu melibatkan proses-proses kognitif yang potensial untuk merangsang perkembangan para peserta didik, khususnya keterampilan dalam berpikir. Dan yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang diterapkan di sekolah dasar berhubungan atau berkaitan erat dengan model pembelajaran berbasis masalah atau disebut juga dengan problem based learning. Problem based learning ini yaitu pembelajaran yang menyajikan permasalahan nyata di kehidupan sehari-hari para peserta didik, sehingga merangsang para peserta didik untuk belajar dan berpikir. Nah, tujuan dari problem based learning ini adalah untuk merangsang perkembangan para peserta didik agar mereka dapat berpikir secara kritis, mampu menyelesaikan atau memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan para peserta didik, mengembangkan pengetahuan para peserta didik, serta dapat meningkatkan keterampilan sosial para peserta didik. Baik, materi selanjutnya yang merupakan pembahasan terakhir pula dari video kami kali ini, yakni mengenai langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan saintifik. Nah, pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan saintifik ini meliputi 5 pekerjaan. Yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, mengelola informasi, dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Yang pertama ada mengamati atau yang biasa disebut juga dengan observasi. Nah, mengamati ini tuh ada beberapa hal yang harus disiapkan ketika kita akan mengamati sebuah objek. Di antaranya harus disiapkan itu seperti objek yang akan diamatinya, terus tempat di mana objek itu diamati, bagaimana cara mengamati objek, dan yang terakhir itu menulis hasil dari hasil pengamatan kita. Nah, yang kedua yaitu dengan cara menanya. Menanya adalah mengajukan sebuah pertanyaan atau mengajukan sebuah informasi yang belum kita ketahui atau informasi yang masih kelabu agar kita mendapat kejelasan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Nah, tahap ketiga ini atau mengumpulkan informasi ini adanya karena adanya proses yang kedua, yaitu bertanya. Jadi kayak gini, ketika kita bertanya, kita kan sudah mengetahui sebuah jawaban. Nah, jawaban itu disimpan. Lalu kita bisa membaca artikel atau buku lain untuk menambahkan informasi. Yang keempat ada mengolah informasi. Maksudnya itu kayak seperti ini. Dari yang ketiga itu kan ada mengumpulkan informasi. Dari sekumpulan informasi itu kita bisa mengolahnya. Maksudnya seperti ini, kita bisa memilah lagi. Jadi di antara beberapa informasi tersebut, mana informasi yang lebih akurat, seperti itu. Langkah terakhir dari langkah-langkah pembelajaran yang dengan menggunakan metode saintifik ini yaitu dengan cara mengkomunikasikan. Nah, maksudnya mengkomunikasikan itu kita menuangkan hasil-hasil dari proses kita observasi, bertanya, mengumpulkan informasi, dan mengolah informasi ini menjadi sebuah tulisan atau menjadi sebuah mempresentasikannya gitu. Jadi intinya proses terakhir ini sebagai bukti atau hasil dari proses yang 4 tadi. Nah, pada intinya pendekatan saintifik ini diadakan untuk menumbuhkan bakat-bakat dan
bakat dan kemampuan peserta didik, supaya peserta didik ini bisa lebih aktif, kreatif, dan lebih bersungguh-sungguh dalam pembelajarannya. Juga metode saintifik ini agar peserta didik ini lebih meyakini terhadap sebuah ilmu, karena dalam metode saintifik ini ada yang namanya observasi. Jadi peserta didik ini bisa yakin dengan jawabannya sendiri karena dia sendiri yang telah mengamati hasil dari jawabannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Corin Rehana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Di sini saya akan menjelaskan bagian C dan D, yaitu tujuan dari pembelajaran pendekatan saintifik dan prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu bagian C, tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik dan memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya, agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan. Peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras untuk mewujudkan ide-idenya. Nah, adapun tujuan dari pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di masa siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Dan yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang keenam, untuk mengembangkan karakter dari sebuah. Nah, berikutnya yaitu bagian C, prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept, yang artinya self-concept sendiri itu merupakan sebuah konsep bagaimana kita sebagai individu atau peserta didik mempersepsikan tingkah laku, kemampuan, maupun karakteristik diri kita sendiri. Jadi intinya self-concept adalah gambaran siapakah kita berdasarkan penglihatan kita sendiri. Jadi konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang atau peserta didik dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam lingkungannya. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Artinya, verbalisme sendiri adalah salah satu masalah dalam dunia pendidikan, karena apa yang disampaikan oleh pengajar akan ditangkap secara abstrak, karena si pengajar hanya menyampaikan secara verbal, dan peserta didik juga akan cepat bosan, karena pola belajar yang hanya mendengarkan dan berkesan monoton. Oleh karena permasalahan ini, media dipakai untuk dapat mengatasi masalah-masalah di atas, termasuk dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam,
Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Thanks for watching. Tentunya dari kelompok kami masih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.